Jadi yang jelas rahmat Allah itu lebih luas daripada marahnya Allah. Ya. Daripada murkanya Allah. Kalau kita ini hanya masih dikasih sakit di dunia, mungkin sakitnya luar biasa. Ya. Tapi yakinlah bahwa di balik sebuah sakit itu ada sifat kasih sayang Allah. Allah itu menegur hambanya berbeda-beda. Ada yang ditegur oleh Allah diberikan boleh begitu. Ya, makanya ada pepatah mengatakan di saat manusia menganggap dirinya udah paling benar, padahal disitulah Paling nggak benar. paling tidak benar ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, kematian bahwasanya juga adalah fase baru nih ya Pak Ustadz ya. Yang kedua setelah kelahiran. Yang harusnya kita lewati hingga nanti fase-fase apa saja yang akan kita jalani setelah kematian nih Pak Ustadz. Iya. Setelah kematian, jadi kita setelah hidup di dunia itu, kita masuk pada alam barzah namanya. Oh, Alam barzah itu sama dengan alam kubur kita. Itulah barzah sebagai tempat penantian kita masuk pada alam berikutnya, yaitu yaumil akhir atau hari pembalasan, hari kiamat. Kita harus menunggu dulu itu yang namanya yaumul barzah atau alam kubur. Di alam kubur, orang itu juga akan mendapatkan siksaan kalau amalnya tidak baik. Walaupun ada juga orang yang nggak percaya. Ya. Tetapi dalam hadis, itu tidak sedikit yang menjelaskan bahwa akibat perilakunya, seseorang itu akan mengalami siksaan di alam kubur. Ya. Jadi ada kisah misalnya satu ketika Rasulullah SAW berjalan melewati kuburan. Tiba-tiba ada terdengar tangisan, jeritan. Rasulullah mampir dulu, lalu memetik daun pelapah kurma. Lalu Rasulullah menaruhkan pelapah kurma tadi yang masih segar, ditaruh di atasnya. Rasulullah katakan, pelapah kurma ini akan memintakan ampun kepada orang tersebut. Orang ini sedang dalam keadaan disiksa di alam kubur. Gara-gara apa? Gara-gara kalau kencing sembarangan. Jadi kalau sesuci itu nggak beres gitu ya. Kadang-kadang masih ada air kencingnya nempel di celana, di sarung. Tidak serius untuk menjaga kebersihan. Itu salah satu siksaannya adalah nanti di alam kubur. Nah, oleh karena itu ada orang yang disiksa di alam kubur, tapi ada juga Mbak Angel, para pemirsa, orang di alam kubur itu merasa nikmat, kayaknya sebentar, kayak orang tidur saja. Begitu tahu-tahu bangun, dibangunkan oleh Allah, sudah menghadapi hari akhirat. Nah, Pak Ustadz, bisa ceritakan cerita kembali bagaimana cerita kita ketika Nabi Muhammad menghadapi kematian pada zaman dahulu nih Pak Ustadz? Iya, Rasulullah SAW satu ketika didatangi, ya, dikasih tahu, dikasih kabar, yaitu ketika Rasulullah sedang sakit, ada malaikat yang akan menyambut nyawanya. Iya. Malaikat itu juga nggak berani, harus minta izin dulu, bener nggak ini Nabi Muhammad mau dicabut nyawanya.
Kalau itu memang keputusan Allah, laksanakan. Tapi begitu dicabut nyawanya, Masya Allah kok sakit gitu ya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Kalau bisa, rasa sakit ketika dicabut nyawanya yang dirasakan oleh umatku, biar saya yang merasakannya. Subhanallah, inilah seorang pemimpin yang punya perhatian besar. Seorang pemimpin yang berani menanggung resiko, kesusahan, kepayahan umatnya. Mungkin tidak ada seorang pemimpin yang seperti Rasulullah SAW. Sampai akhir hayatnya pun masih siap, kalau bisa sakitnya seluruh umatku, tolong berikan kepada kami. Subhanallah. Bahkan dalam akhir hayatnya Rasulullah masih sempat mengucapkan ummati, ummati, memanggil umatnya. Jadi apa? Yang dipikirkan adalah umatnya. Saking sayangnya Allah kepada umatnya ya Pak Ustadz ya. Sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Nah Pak Ustadz, banyak ritual setelah kematian seperti 40 harian nih, ada haul tahunan gitu Pak Ustadz ya, dan keluarga si mayat harus mengeluarkan uang untuk menjamu orang. Itu boleh nggak sih dilakukan buat kita kaum muslimah itu Pak Ustadz? Ya, memang ada semacam tradisi kebiasaan. Lalu kebiasaan itu sebetulnya ini awalnya baik ya. Iya. Dan kalau memang punya uang juga baik. Artinya kita mengundang orang yang hidup untuk mendoakan si mati. Iya. Atau si mayit, mudah-mudahan si mayit itu diampuni segala dosanya, amal baiknya diterima oleh Allah. Nah, karena namanya mengundang orang, alangkah baiknya orang sudah mendoakan, kita kasih hidangan ala kadarnya. Iya. Nggak usah memaksakan diri, mungkin minuman atau makanan itu kalau ada. Tapi jangan sampai dipaksakan. Jangan sampai memberatkan. Tetapi ini tradisi yang baik. Iya. Hanya kadang-kadang ada kekeliruannya, memaksakan diri, harus begini begitu. Ada juga yang karena ketakutan begitu-begitu, akhirnya nggak mau juga melakukan tahlilan. Tapi pada prinsipnya kita ini harus menyayangi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ketika meninggal dunia. Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Manakala umat manusia sudah meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3 perkara, illa min salasin. Apa yang 3 perkara? Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah, sodakoh yang pahalanya mengalir terus. Mungkin mewakafkan tanahnya untuk kepentingan masjid, madrasah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Yang nomor 3, awalatin solihin yada'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Nah, bagian daripada anak soleh, ketika orang tuanya meninggal, kita ya mengundang orang bareng-bareng mendoakan. Iya. Hanya ya sepantasnya saja. Kalau kita punya rezeki, apa salahnya menyediakan jajan, makanan, karena itu tamu. Iya, jadi tidak diharuskan juga ya Pak Tidak Ustadz ya, diharuskan, semampunya untuk dan seikhlasnya. Seikhlasnya. Kasus hidupnya kembali seseorang yang telah dinyatakan meninggal seringkali terjadi di Indonesia. Saat hendak dimakamkan, jenazah kembali bergerak dan tampak kembali bernyawa. Hal ini sontak membuat warga geger dan mengklaim bahwa si mayat tersebut telah mengalami mati suri. Mati suri sendiri sering dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat supranatural. Berbicara tentang kematian dan kaitannya dengan mati suri, apakah benar ada nyawa yang kembali ke badan ketika seseorang muslim mati suri? Tentu masih banyak pertanyaan mengenai mati suri yang belum terungkap. Lalu, bagaimana Islam memandang hal tersebut? Ya, untuk urusan kematian, ya persiapannya itu. Kita ngaku agamanya apa, ya jalankan aja sesuai dengan ajarannya. Ya, kalau kita Islam ya tentu ya kita harus menjalankan kewajiban yang ngikutin sunnah-sunnah Rasul tentunya kan. Untuk menyikapi
ngadepin kematian tuh kalau buat aku pribadi ya dari sekarang istiqomah lah gitu, kayak sholat 5 waktu, baik sama semua orang gitu. Nah Pak Ustadz, ini pertanyaan saya, masyarakat Indonesia juga pernah dihebohkan dengan beberapa, saya pernah lihat di medsos juga ya, ada yang mati suri nih Pak Ustadz. Nah mati suri itu lalu tiba-tiba hidup lagi, kan kayak gitu Pak Ustadz. Iya. Di dalam Islam itu melihat seperti mati suri itu bagaimana pandangan Islamnya Pak Ustadz? Iya. Kalau dalam Al-Quran maupun hadis, itu memang secara eksplisit tidak disebutkan itu mati suri. Tetapi memang ada indikasi ke situ. Iya. Memang kalau kita lihat dalam perspektif ilmu kesehatan itu memungkinkan orang mati suri. Salah satunya memang satu yang mungkin denyut jantungnya sudah tidak jalan lagi, tetapi otaknya masih bisa berfungsi. Nah, itu masih memungkinkan. Bahkan bisa diibaratkan mati suri itu bagaikan orang yang tidur. Tidur itu kadang-kadang disamakan dengan kematian. Kadang-kadang ya. Misalnya Mbak Angel, kita semua, para pemirsa, kalau mau tidur, baca doa nggak Mbak Angel? Iya. Apa doanya? Doa tidur Pak Ustadz. Doa tidur apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bismikallahumma ahya, dengan menyebut namamu ya Allah, ahya, saya ini bisa hidup, wa bismika amutu, dengan menyebut namamu pula, amutu, saya ini ya mati. Artinya apa? Tidur itu dianggap mati tadi. Tapi begitu bangun tidur kan, apa bacanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini kalau taman kanak-kanak hafal ini. Iya. Iya, tapi kalau taman kaplak-kaplak ini ya kadang-kadang tidur aja nggak pakai doa. Iya. Alhamdulillahilladzi, terima kasih Allah, alladzi zat ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Artinya orang sudah mati hidup lagi. Nah, itu kira-kira mati suri kayak begitu itu. Di antaranya hampir identik dengan tidur. Salah satu ujung talinya ada yang terputus, Jadi- nanti bisa kembali lagi. Jadi tidak benar tuh Pak Ustadz, ada yang mengatakan mati suri itu ada yang bisa menceritakan pada saat dia kembali lagi, terus dia bisa menceritakan, oh tadi tuh saya di sana, di alam sana itu saya begini begitu. Itu nggak benar dong berarti Pak Ustadz? Dalam perspektif ilmu psikologi bisa itu. Oke. Jadi ketika seseorang itu mati suri, konon dia bisa menceritakan pengalaman-pengalaman ketika dia meninggal. Seperti orang tidur kan bisa saja. Kalau ditanya, Mbak Angel pergi kemana? Bisa menceritakan toh, ngimpi gitu kan. Tidur bisa ngimpi begini, bisa menceritakan. Ya. Jadi bisa jadi itu, tetapi jumlahnya tidak banyak. Karena menurut kedokteran memang secara akal ketika katakanlah satu fungsi peredaran darah itu ya, tidak lancar sehingga kepala otaknya itu tidak mendapatkan aliran, maka itu menurut ini katanya menurut ilmu kedokteran itu nggak tahan lama. Tetapi kan semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau menghidupkan kembali, iya buktinya banyak, dan itu diterima kok di kalangan baik para ilmuwan bidang kedokteran, ilmuwan bidang psikologi, maupun dalam pandangan agama, semua itu menerima ada yang kita sebut dengan mati suri tadi. Lalu kalau koma juga dikatakan mati suri Pak Ustadz. Ada kan koma bertahun-tahun gitu, terus kembali lagi sadar gitu. Ya, koma ini bisa jadi karena memang sakit yang memang ya ketika ada hal-hal tertentu yang mungkin ya hal ini memang harus dalam pendekatan ilmu kedokteran
memang ada yang mengidentikan dengan mati suri. Artinya semua indranya masih berfungsi. Iya, seperti yang tadi Ya. Pak Ustadz mengatakan di Betul. awal tadi, bisa saja dia tertidur itu karena jantungnya sudah tidak berdetak, tapi pikirannya masih berfungsi, otaknya masih berfungsi ya Pak Ustadz ya. Karena ada tanda-tandanya biasanya kalau datar gitu, kalau oh ini berarti sudah tidak berfungsi lagi. Nah Pak Ustadz mengenal ajal, itu kan takdir dan sudah ditentukan. Lalu bagaimana nih Pak Ustadz dengan orang yang bunuh diri nih Pak Ustadz ya? Apakah itu juga ajal dan sesuai takdir nih Pak Ustadz? Iya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa ajaluhum, manakala ajal itu tiba. Takdir Pak. Jangan begitulah gitu kan. Ya. Nah Pak Ustadz, kematian itu kan kita tidak tahu kapan datangnya. Nah untuk kita dan pemirsa nih Pak Ustadz, sebagai bekal kita, doa apa yang bisa sering kita ucapkan agar kita mendapat kematian yang indah, yang sejuk nih Pak Ustadz? Sebetulnya ada doa ya yang ya tiap hari kita bacalah. Ya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut Ya. wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah hawwin alaina, mudahkanlah ya Allah alaina atas kita fi sakaratil maut, ketika kita menghadapi sakaratul maut. Wan najata minan nar, ya Allah selamatkan kami ya dari siksaan api neraka. Wal afwa indal hisab, yang terpenting lagi adalah harapan permohonan kita agar dosa kita ini diampuni oleh Allah ketika menghadapi hisab. Hisab artinya di mana seseorang dihitung segala amal, baik yang jelek maupun yang buruk, nanti akan ditimbang mana yang lebih berat. Ya. Pak Ustadz, terima kasih pembahasan pada Sama-sama. pagi hari ini. Semoga kita semuanya meninggal dengan ujungnya dengan cerita Husnul husnul khotimah. khotimah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Saya Angela Lega pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.